Karena pasangan ini tuh sangat religious, mereka tuh sangat strict, religious, mereka nggak bolehin anak-anaknya keluar, nggak bolehin mereka bersosialisasi. Berbing berbu, hai bestie-bestie, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Balik lagi sama aku di channel aku Monica Raja Lele. Kalian bisa panggil aku Rachel Lele, whatever you want. And happy Spooktober, hari ini adalah Spooktober yang ketiga. Dan hari ini tanpa basa-basi aku pengen cerita ke kalian tentang satu film yang baru aja aku tonton. And it's kind of interesting in a bizarre way, jadi menarik tapi aneh gitu loh. Buat kalian yang suka tontonan yang aneh-aneh dan agak bikin kalian mikir, kalian pasti bakal suka banget film ini. Aku rekomen banget. Dan sebelum kita mulai ke cerita hari ini, aku mau bilang ke kalian, thank you yang sama ini udah selalu support aku, selalu nonton video aku. Dan aku buka email aku buat kalian kalau ada yang mau cerita-cerita horor atau pembunuhan atau apapun yang pernah terjadi sama kalian bisa email aku, ada di description box. Nanti selama Spooktober ini akan aku bacain. Sebenarnya aku buka nggak cuma untuk Spooktober ini, aku buka untuk selanjutnya. Jadi don't be shy, just drop the email. Oh ya, selama Spooktober ini aku juga tayang 3 kali dalam seminggu, tiap hari Kamis, Jumat, dan Minggu jam 6 sore. Jadi jangan lupa untuk tonton terus. Dan sebelum kita mulai ke video hari ini juga, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu video ini. Dan jangan lupa juga kalau aku punya podcast Don't Cross the Line, biasanya aku cerita-cerita hal-hal yang nggak bisa aku ceritain di YouTube di sana. Dan nyalain juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. And I guess let the story begin. Oke, jadi ini film yang sebenarnya filmnya udah lumayan lama, 1997. Aku baru lahir film ini keluar. Ini tentang film anak remaja, 4 anak remaja. Mereka kakak adik, mereka semuanya perempuan, dan satu kota ini bingung kenapa mereka mengakhiri hidup mereka semua. Jadi ini mulai dari keluarga Lisbon. Jadi keluarga Lisbon ini tuh terdiri dari bapak Lisbon, ibu Lisbon, jadi orang tuanya sama 5 anaknya perempuan. Anak perempuannya ini dari yang pertama namanya adalah Therese, dia umur 17 tahun. Yang kedua namanya Mary, umurnya 16 tahun. Yang ketiga namanya Bonnie, 15 tahun. Keempat namanya Lux, umurnya 14 tahun. Yang terakhir namanya Cecile, 13 tahun. Jadi mereka cuma terpaut setahun doang ya. Kelima anak cewek-cewek ini semuanya cantik-cantik banget. Sampai tetangga tuh bingung, kok bapak sama ibu Lisbon biasa aja anaknya bisa cakep-cakep banget. Dan yang bikin penasaran adalah mereka berlima tuh terisolasi di rumahnya. Mereka jarang keluar, mereka jarang bersosialisasi. Mereka kayaknya nggak pernah lihat ada undang temen ke rumah, nggak pernah jalan keluar sama temen-temennya. Dan itu yang bikin mereka misterius dan bikin penasaran. Ada satu geng ini di komplek mereka yang isinya ada 4 cowok. Kita panggil aja geng ini namanya sebagai The Boys. Mereka itu kayak kepo lah sama keluarga ini anak cantik-cantik, mereka berlima kok mereka bisa-bisanya nggak punya teman, mereka bisa-bisanya nggak suka bersosialisasi gitu. Dan mereka tuh juga agak-agak creepy ya, karena mereka tuh sebenarnya pengen mengenal si anak-anak Lisbon tadi, tapi mereka nggak tahu caranya, mereka nggak punya aksesnya. Akhirnya mereka suka diem-diem masuk ke rumah keluarga Lisbon, masuk ke kamar anak-anak tadi, dan mereka curi-curi barang mereka, lipstick lah, kutex lah, apapun yang mereka bisa dapetin untuk mengenal lebih lanjut, mengenal lebih dalam kelima anak Lisbon tadi. Tapi one day, pas lagi musim panas, tiba-tiba terjadi suatu insiden di mana Cecile, anak terakhir dari keluarga Lisbon, dia mencoba bunuh diri. Dia menyilet tangannya dan untungnya selamat, dia berhasil diselamatkan, buru-buru masuk rumah sakit. Dokternya bingung kayak, kenapa kok kamu melakukan ini? Dan Cecile bilang ke dokternya, dokter, kamu gak pernah jadi remaja perempuan yang berusia 13 tahun. Dan karena insiden tersebut, akhirnya Cecile dibawa ke psikiater, dia suruh konsultasi, dan menurut psikiater tuh, Cecile ini nggak benar-benar pengen mengakhiri hidupnya. Ini tuh cuma cry for help, dia tuh butuh bantuan. Dan disarankan sama si psikiater ini, kalau Cecile tuh harusnya dibiarkan bersosialisasi, dibiarkan punya temen, harusnya boleh berkenalan sama cowok, ini wajar di umurnya dia. Awalnya bapak dan ibu Lisbon mereka nggak mau, kenapa? Karena pasangan ini tuh sangat religious, mereka tuh sangat strict, religious, mereka nggak bolehin anak-anaknya keluar, nggak bolehin mereka bersosialisasi, nggak bolehin mereka jalan sama cewek, apalagi sama cowok, mereka nggak boleh pacaran. Jadi banyak banget aturan di keluarga ini yang bikin kelima anaknya tuh kayak merasa tercekik gitu, suffocated. Akhirnya karena psikiater udah nyaranin kayak gitu, makanya bapak dan ibu Lisbon pun mengizinkan mereka sedikit demi sedikit untuk bergaul sama laki-laki.
Mulai dari ajak salah satu tetangganya yang bernama Peter untuk makan malam di rumah mereka. Wah, seneng banget cewek ini. Mereka sampai bingung harus bersikap seperti apa, karena mereka nggak pernah namanya bersosialisasi sama cowok secara sedekat ini gitu. Mereka nggak boleh punya teman cowok, mereka nggak boleh pacaran. Kalian bayangin lah, mereka kayak kegirangan sendiri sampai nggak tahu kayak harus gimana. Jadi jatuhnya emang kelihatannya kayak mereka tuh keganjenan, kegenitan ke si Peter ini. Padahal sebenarnya enggak, mereka cuma excited aja. Lux ini adalah anak keempat. Yang mainin peran ini adalah Kirsten Dunst. Dia ini jadi dia gimana ya? Dia ini tuh agak rebel di antara saudara-saudara yang lainnya. Dia agak-agak membangkang gitu, agak-agak wild gitu. Dia tuh pas lagi makan malam, pas Peter lagi makan malam di rumahnya dia sama keluarganya, dia pakai baju tank topan doang. Sama bapaknya disuruh, kamu tuh tutup tuh tank top kamu, masa bajunya kayak gitu. Terus habis itu juga dia gosok-gosokin kakinya ke kakinya Peter. Dia kayak seakan-akan menggoda, seakan-akan flirting sama Peter. Padahal mungkin dia maksudnya nggak ada apa-apa, dia cuma kayak excited aja. Dan ini tuh awkward banget ya. Bayangin 5 anak perempuan gak pernah bersosialisasi sama cowok dan jadinya sampai kayak gini. Terus juga bapak dan ibu Lisbon, mereka bikin semacam kayak party gitu buat anak-anaknya, terutama buat Cecile karena dia baru aja mengalami insiden. Mereka pengen anak-anak ini senang, anak-anak ini bisa bersosialisasi sama lawan jenis. Dan pastinya pesta ini disupervise, dijaga, diawasin sama bapak dan ibu Lisbon. Minumannya juga gak ada alkoholnya. Not I'm saying that kalau anak-anak remaja boleh minum alkohol, tapi kan biasanya kalian bisa bayangin gak sih kalau anak-anak remaja mereka party, mereka pasti minum alkohol, mereka mau have fun. Dan ini tuh bener-bener kebalikan dari pesta-pesta anak remaja pada umumnya saat itu. Pesta ini super awkward banget. Mereka ngundang anak-anak cowok di komplek. Mereka juga ngundang salah satu anak cowok di komplek yang namanya Joe. Joe ini juga kayak ada keterbatasan mental gitu. Dan selama pesta ini Joe ini dijadiin bahan ketawaan sama cewek-cewek Lisbon kecuali Cecile. Dan juga dibuat ketawaan sama anak-anak cowok komplek. Dan Cecile tuh ngerasa kayak nggak nyaman selama pesta ini. Dan akhirnya dia minta izin sama ibunya, "Mah, aku boleh naik ke atas nggak? Aku nggak mau lanjutin pesta ini." Ibunya kayak, "Oke, ya silahkan." Cecile naik, tapi dia nggak tidur. Dia buka pintu jendelanya dan dia lompat ke bawah dan dia tewas. Dia nggak jatuh di rumput, tapi dia ketancap di pagar rumah mereka. Karena pagarnya tuh yang ujungnya tajam-tajam gitu. Keluarganya langsung keluar, mereka dengar ada suara gaduh dan melihat kalau Cecile udah tewas. Ini jadi beban berat banget buat keluarga ini. Cecile nggak lama kemudian juga dimakamkan. Pastor datang ke rumah keluarga Lisbon. Pastornya berusaha untuk kayak ngecek keluarga ini, how they're doing, everything. Bapak Lisbon juga jadi suka minum-minum. Ibu Lisbon jadi depresi berat, dan keempat anak Lisbon mereka mengurung diri di satu kamar. Mereka kayak ya udah cuma sedih-sedihan doang. Mereka ngobrol berempat aja. Mereka nggak ada semangat sama sekali. Dan by the time pada waktunya sekolah dimulai, mereka balik ke sekolah lagi nih, 4 anak Lisbon tadi. Dan bapaknya juga mulai ngajar lagi. 4 anak Lisbon ini kayak seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Mereka tuh ketawa-tawa aja, mereka main-main aja, mereka bercanda aja. Dan ini annoying banget ya buat teman-temannya, karena teman-temannya tuh jadi bingung. Mereka kayak walking around the eggshells gitu. Mereka mau ngomong sama anak-anak Lisbon ini gimana? Mereka mau turut berbelasungkawa tapi kok kayak nggak enak. Terus mereka mau ngomong apapun juga takutnya terlalu sensitif buat Lisbon bersaudara ini. Mereka juga jadi gak banyak omong ke Lisbon bersaudara tadi. Dan akhirnya Lisbon bersaudara pun jadi kayak diacuhkan gitu loh sama teman-teman sekolahnya sendiri. Ini untuk 4 anak tadi aku akan panggil mereka Lisbon bersaudara, karena mostly mereka melakukan segala macamnya tuh barengan ya. Jadi lebih gampang untuk sebut mereka Lisbon bersaudara. Dan perilaku dari Lisbon bersaudara ini diamati sama The Boys. Mereka tuh kayak berpikir, mereka mencari tahu kenapa Lisbon bersaudara ini kayak chill aja, kayak santai aja, padahal saudara mereka ada yang baru aja meninggal gitu. Sampai suatu hari Lux dia dideketin sama satu cowok. Cowok ini adalah cowok paling ganteng di kelas mereka, di sekolah mereka, yang bernama Trip Fontaine. Jadi Trip ini typical bad boy, ganteng tapi suka pakai barang haram, suka telat sekolah. Trip ini tuh seneng banget sama Lux, karena Lux adalah satu-satunya cewek yang gak tergila-gila sama dia di sekolah. Lux adalah satu-satunya cewek yang gak memberikan perhatiannya ke Trip gitu kan. Dia jadi ngejar dong, dia ngejar Lux banget dong. Dan dia bilang sama Lux, "Aku pengen ngajak kamu kencan." Lux bilang, "Oh gak boleh, bapak gue gak ngizinin gue kencan." Akhirnya Trip tuh sampai berkorban banget. Dia itu datang ke rumahnya Lux, dia nonton TV sama keluarganya Lux, dan kalau udah jam malam, udah jam 9 itu dia pulang. Dan karena Lux tuh terenyuh ya, kayak wah ada cowok nih yang rela untuk datang spend some time sama keluarga gue. Dia rela melakukan ini semua karena dia pengen deketin gue.
Akhirnya Lux juga ngasih perasaannya balik ke Trip. Dia pas Trip mau pulang ke rumahnya, lagi di dalam mobil gitu, Lux tiba-tiba nyelinap masuk ke dalam mobilnya Trip, mereka ciuman segala macam. Dan Trip merasa kayak, wah, perasaannya dibalas sama Lux. Aku nggak tahu apakah benar-benar Trip tuh suka sama Lux atau dia merasa kayak penasaran aja karena Lux adalah satu-satunya cewek di sekolah yang nggak nanggepin dia. Dan dia berbuat lebih jauh, dia izin ke Pak Lisbon. Dia bilang kalau saya mau ngajak Lux untuk datang ke homecoming dance. Jadi homecoming dance itu kayak prom, tapi prom tuh biasanya terjadi di akhir tahun sekolah. Sementara homecoming itu dilaksanakan pas awal sekolah. Jadi kayak semacam pembukaan kalau tahun ajaran baru dimulai. Awalnya Pak Lisbon gak kasih, tapi Trip ngebujuk Pak Lisbon. Dia bilang kalau dia akan ajak teman-temannya untuk jadi pasangan homecomingnya saudara-saudara Lisbon yang lain. Jadi keempat Lisbon bersaudara ini bisa datang semua. Mereka akan menghadiri homecoming secara grup, dalam sebuah grup, jadi nggak cuma berdua-dua doang. Akhirnya Pak Lisbon ngasih izin. Lisbon bersaudari excited banget, mereka senang banget karena ini adalah homecoming pertama mereka yang akan mereka hadiri. Mereka nggak pernah dibolehin ke prom, mereka nggak bolehin ke homecoming, mereka nggak pernah punya kehidupan sosial. Mereka cari baju, mereka siap-siap, cowok-cowoknya datang jemput mereka, mereka pergi ke sekolah, mereka menghadirin homecoming dance ini. Dan pas banget ternyata Lux sama Trip itu menang jadi Queen and King homecoming. Mereka dansa, they're having a good time. Bapaknya waktu itu juga chaperoning, bapaknya juga yang dulu ngawasin, kan dia guru ya, jadi dia ngawasin dance ini. Jadi dia seneng lah, dia merasa kayak wah anak-anakku akhirnya bahagia lagi. Dia merasa kayak mungkin apa yang dibilang sama psikiaternya Cecile itu ada benernya juga gitu kan. Dan enggak juga karena Lux sama Trip akhirnya menyelinap keluar, mereka pergi ke lapangan football dan mereka mereka melakukan hubungan di sana. Dan di sini yang part yang aku kesel banget karena Lux ketiduran setelah sama Trip dan Trip tuh ninggalin Lux di sana dan Lux ketiduran sampai subuh. Dia bangun, dia bingung kenapa Trip udah nggak ada di lapangan football lagi dan dia pulang ke rumah naik taksi. Dan kalian bisa bayangin bapak dan ibu Lisbon mereka ngamuk banget, mereka marah banget dan mereka udah sampai melakukan hal yang too far ya. Mereka melarang keempat anaknya untuk sekolah. Jadi ya udah anak-anaknya di rumah aja. Kayak zaman Covid ya, di rumah aja. Nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh bersosialisasi, nggak boleh ketemu teman-teman, nggak boleh keluar sama sekali, nggak boleh sekolah, nggak boleh melakukan apapun. Dan mereka tuh kayak, kalian bisa bayangin gak sih gimana rasanya di rumah? Kita Covid di rumah aja kita udah sengsara banget. Ini di rumah aja gak boleh bersosialisasi. Dan zaman dulu nih latarnya tahun 70-80 sekian, mereka gak punya HP, belum ada HP. Dan karena Lux adalah penyebab dari semua kekacauan ini, Lux pun akhirnya dihukum juga sama orang tuanya. Dia harus buang semua CD-CD dan kaset-kaset yang dia punya. Kayak bayangin se-strict itu keluarga mereka. Dan Lux karena di sini dia udah frustrasi banget, dia desperate banget, dia depresi juga. Akhirnya tiap malam dia suka nongkrong di atap rumah, beneran di atap rumah dia nongkrong. Tiap ada orang yang lewat dia suka sweet-sweetin, panggil-panggilin. Dan orang-orang itu bakalan datang naik ke atapnya sama Lux dan Lux akan melakukan hubungan dengan orang-orang tadi, yang mana adalah orang-orang asing. Dia juga sering ngerokok di atas, pokoknya dia sering sendirian aja di atas. Dan aku rasa apa yang dilakukan Lux itu mungkin adalah caranya dia untuk ngelupain Trip ya. Karena mungkin at that point dia udah suka banget sama Trip, tapi Trip ninggalin dia. Jadi dia melakukan apa yang dia bisa untuk ngelupain Trip. Dan karena satu-satunya orang yang masih perhatian sama Lisbon bersaudara ini itu cuma the boys, akhirnya mereka pun mulai ngobrol, mereka mulai berkomunikasi, mereka mulai bikin kode-kode Morse pakai senter, sama cowok-cowok tadi sama the boys bakalan diterjemahin. Dan mereka tuh selalu kayak minta bantuan, mereka pengen keluar dari rumah ini, mereka pengen menyudahi penderitaan mereka ini. Dan the boys tuh ngerasa kayak oke, kita adalah satu-satunya teman mereka sekarang. Mereka berusaha juga nanggepin balik komunikasi mereka. Sampai suatu hari Lisbon bersaudara bikin kode Morse yang menyatakan mereka minta bantuan, mereka mau pergi dari rumah itu. Nah, si cowok itu berasumsi kalau pergi dari rumah itu as in like si cewek-cewek tadi, Lisbon bersaudara tadi tuh ngajakin the boys untuk kabur bareng dari kota itu. Akhirnya mereka siap-siap malamnya, mereka udah bawa gear, mereka udah bawa peralatan segala macam, mereka udah nyediain mobil juga untuk kabur bareng. Mereka pergilah ke rumah keluarga Lisbon. Dan di situ mereka mendapati Lux lagi di ruang tamu lagi ngerokok. Mereka bingung kan? Orang tuamu mana, emang gak marah apa kamu di kayak gini di ruang tamu?
Lux bilang, tenang aja, orang tua gue lagi tidur di atas, mereka nggak akan tahu apa-apa. Oke, jadi gini ya guys, mendingan kayaknya bawa mobil dari keluarga gue aja deh, katanya Lux gitu. Karena mobil keluarga gue lebih gede, lebih muat banyak. Mendingan lo siap-siapin, lo panggil tuh kakak-kakak gue ada di bawah semua. Mereka lagi siap-siap, mereka ada di lantai basement. Gue akan siapin mobilnya. Oke, Lux keluar. The boys pun akhirnya turun ke basement dan alangkah mereka kagetnya karena bukan kakak-kakaknya Lux yang ada di situ, melainkan Bonnie, kakaknya Lux yang nomor 3. Dia gantung diri. Kaget dong, kok dia gantung diri? Mereka pun lari dari basement dan menemukan di dapur Mary, kakak Lux yang nomor 2. Dia bunuh diri juga dengan memasukkan kepalanya ke dalam oven. The boys udah gak berani lagi untuk cari tahu. Mereka langsung lari keluar. Mereka bilang sama orang tua mereka. Polisi pun dipanggil, ambulans pun dipanggil, dan ternyata keempat lesbian bersaudara ini udah tewas. Jadi yang pertama kali bunuh diri adalah Bonnie, dia gantung diri. Kedua Mary, dia masukin kepalanya ke dalam oven. Ketiga adalah Therese, kakak yang paling pertama. Dia bunuh diri dengan minum pil tidur. Dan yang terakhir adalah Lux. Dia mengunci dirinya di dalam garasi, dia nyalain mobil, dan dia keracunan karbon monoksida. Di kota itu akhirnya heboh lagi, karena sekarang bukan Cecile doang yang bunuh diri, tapi saudara-saudara lesbian yang lainnya. Mereka jadi gosip, jadi bergunjing, mereka ngomongin, wah ini, mereka nyala-nyalain bapak dan ibu lesbian. Ini pasti gara-gara orang tuanya. Lihat deh, bayangin nih, anaknya 5-5-nya bunuh diri semua, pasti ada yang salah sama keluarga ini. Dan keluarga lesbian, bapak ibu ini, mereka udah gak tahu caranya hidup normal lagi dan mereka memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut. Rumah ini juga mereka jual ke pasangan dari Boston dan mereka juga jual semua furnitur-furnitur mereka di yard sale. Mereka gak peduli, mereka gak mau bawa apa-apa lagi di rumah itu. Mereka cuma bawa baju-baju mereka dan mereka gak pernah balik lagi ke kota ini. Dan selama beberapa bulan, kota itu cuma bisa bergosip. Mereka bergunjing tentang apa yang terjadi sama keluarga lesbian sebelum akhirnya mereka semua lupa dan kembali ke kehidupan masing-masing. Dan sampai 25 tahun kemudian saat The Boys sudah dewasa, mereka nggak bisa lupa sama apa yang terjadi terhadap keluarga lesbian. Dan mereka masih menemukan kalau hal ini tuh janggal. Karena mereka nggak bisa memecahkan teka-teki kenapa lesbian bersaudara akhirnya mengakhiri hidup mereka semua. Yap, jadi itu ceritanya dari film ini. Judulnya adalah The Virgin Suicides. Dari apa yang bisa aku dapetin dari film ini, jujur aja sebenarnya semua pihak, aku nggak mau bilang kalau ada yang salah, ada yang benar. Mereka tuh saling berkaitan satu sama lain. Anak-anaknya, mereka seperti yang aku bilang di awal, mereka masih remaja, mereka masih membutuhkan hal yang duniawi. Dan saat mereka tidak mendapatkan hal-hal duniawi itu, mereka merasa hidup mereka berakhir. Dan karena mereka juga belum berkembang secara baik, akhirnya mereka merasa kalau bunuh diri adalah jalan satu-satunya untuk keluar dari penderitaan mereka saat itu. Kedua juga orang tuanya, karena orang tuanya sangat strict, mereka sangat protektif dan tegas terhadap anaknya to the extent ini udah nggak masuk akal lagi. Sebenarnya apa yang dilakukan orang tuanya tuh nggak jahat ya, karena apa yang mereka maksudkan tuh baik. Mereka nggak pengen anak-anaknya terjerumus ke pergaulan yang salah, mereka nggak pengen anak-anaknya kena bahaya, mereka nggak pengen anak-anaknya mungkin hamil di luar nikah, apalagi anaknya kan semuanya perempuan. Tapi karena mereka terlalu strict, terlalu protektif, di saat mereka memberikan kebebasan sedikit ke anak-anaknya, adalah anak yang melenceng terlalu jauh. Jadi, dan itu bikin mereka berpegang sama pendapat mereka yang awal. Oh oke, nggak bisa, anak gue nggak bisa dibebasin sedikit pun. Mereka harus diperketat lagi nih pengawasannya. Dan di sini juga termasuk warga-warga ya, termasuk tetangga-tetangga juga memiliki peran penting. Mereka cuma bisa bergosip. Mereka nggak memberikan bantuan apapun terhadap keluarga lesbian. Mereka nggak ngedeketin orang tua lesbian, bapak dan ibu lesbian. Mereka nggak memberitahukan kalau anak-anak kalian itu seharusnya jangan diginiin, memberikan pencerahan, memberikan masukan antara satu orang tua dengan orang tua yang lain. Itu kan butuh banget ya, itu penting banget. Tapi enggak, mereka cuma bergunjing, mereka gosip doang di belakang. Dan ingat gak psikiaternya Cecile di awal bilang kalau apa yang dilakukan sama Cecile ini tuh cry for help, dia minta bantuan. Sebenarnya minta bantuan tuh bukan cuma Cecile doang, tapi satu keluarga lesbian ini. Dan gak ada satupun tetangga yang membantu mereka. Dan keluarga ini dibiarkan hilang dan hanyut begitu aja dalam apa yang mereka pikir itu benar. Dan akhirnya mereka lost. Dan ini terjadi sama keluarga mereka. Jadi cerita hari ini emang depressing banget. Filmnya emang awalnya tuh slow burn, tapi lama-lama akan mulai seru. Dan buat kalian yang suka sama film-film
yang bingung-bingung, yang teka-teki kayak gini, aku rekomendasiin banget untuk tonton film ini. Judulnya seperti yang aku bilang tadi, The Virgin Suicides. And I guess that's it for today. Ini aja untuk Spooktober nomor 3 kita. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe dan komen di bawah gimana menurut kalian cerita hari ini. And I'll see you on my next video. Happy Spooktober. Bye.